lagi dengan kita di Pop Asteria, podcast Opang Layungan Ceria. Kali ini saya Nida Nopiani sebagai hostnya dan saya ditemani oleh Ibu Bidan cantik ya. Boleh langsung diperkenalkan namanya Ibu? Iya. Perkenalkan Sobat Sehat, nama saya Hanifah Deslantika. Saya sebagai bidan di UPTD Puskesmas Panglayungan. Ibu bidan di Puskesmas Panglayungan ya. Pelayanan apa saja sih yang dilakukan oleh bidan? Oke, mungkin Sobat Sehat atau masyarakat kalau dengar kata bidan mungkin identiknya dengan kehamilan dan persalinan, mungkin ya. Mungkin kalau bidan itu kebetulan saya juga sedang hamil. Oh iya, betul sekali. Ya, seperti itu ya, identiknya lebih ke kehamilan dan persalinan. Iya. Tapi sebenarnya pelayanan bidan itu bisa dikatakan sebagai bestinya perempuan, Bu. Karena bidan itu menemani perempuan itu dalam seluruh siklus hidupnya. Dari dia remaja, kemudian dia pranikah, kemudian mungkin setelah nikah dia hamil, melahirkan, bahkan sampai menopause pun ada kita bidan itu memberikan pelayanan atau kontribusi terhadap perempuan, mungkin seperti itu. Oh, jadi ternyata baru tahu juga ya pelayanan ibu bidan itu tidak hanya pada ibu hamil Yeah. melahirkan saja, betul. Ternyata dari remaja ya Bu ya. Baik dari remaja, ibu hamil sampai proses melahirkan. Iya. Juga mungkin untuk balita ya. Iya, betul sekali. Untuk pelayanan imunisasinya itu sendiri ya. Baik Ibu, dilanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya karena saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari Ibu ya. Gak apa-apa ya Bu ya? Iya, silakan Ibu. Ya, kita spesifikasi saja ya. Pelayanan wajib yang harus didapatkan oleh ibu hamil itu apa sih? Oke, untuk ibu hamil sendiri ya, sebenarnya dalam pemberikan pelayanan itu difokuskan kita itu memantau derajat kesehatan ibunya, terus bagaimana tingkat kesejahteraan janinnya juga, mungkin seperti itu, serta mendampingi bagaimana ibu hamil tersebut melewati kehamilannya dengan sehat, dengan bahagia, dan juga menghindari komplikasi pada saat persalinan nanti, mungkin seperti itu. Ini kan terfokus pada pemeriksaan ibu hamil ya. Yeah. Nah, biasanya masyarakat juga kan belum tahu, belum sepenuhnya mengetahui paham pemeriksaan kehamilan itu seperti apa saja. Terus kehamilan itu baiknya diperiksakan berapa kali dalam waktu kehamilan 0 sampai 9 bulan itu. Kalau menurut dari anjuran WHO sendiri ya Bu ya, untuk pemeriksaan kehamilan itu dilakukan sebanyak 6 kali. Untuk yang sekarang itu yang pertama pada trimester pertama itu 2 kali pemeriksaan, 1 kali pemeriksaan oleh bidan bisa, kemudian yang 1 kali itu anjuran oleh pemeriksaan dokter obgyn. Kemudian pada trimester kedua 2 kali dan juga trimester ketiga sama ada dokter obgyn juga di pemeriksaan trimester ketiga, yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi ibu hamil yang akan bersalinan seperti itu. Oh iya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya itu apakah ada cara untuk menghindari komplikasi pada persalinan? Ya, untuk mencegah komplikasi itu sendiri ya Bu ya, sebenarnya di kebidanan itu ada yang namanya P4K, yaitu program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Dalam P4K itu sendiri ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh ibu hamil untuk persalinannya, dan itu disiapkan tidak hanya pas saat bersalin tapi jauh-jauh dari awal kehamilan. Di antaranya ada tempat pemilihan persalinannya mau di mana, iya, penolongnya mau oleh siapa, kemudian tidak bingung ya, betul. Pas waktunya persalinan ya. Betul sekali. Kemudian bagaimana nanti untuk menuju ke tempat persalinannya, apakah menggunakan kendaraan pribadi? Mungkin kalau yang menggunakan kendaraan pribadi lebih gampang, tidak terlalu bingung, seperti itu. Tapi kan untuk masyarakat yang mungkin memang tidak punya kendaraan pribadi dan akses untuk ke tempat persalinan juga cukup jauh atau mungkin cukup sulit dijangkau, harus dipikirkan itu harus dipikirkan. Dan yang terakhir itu untuk yang sekarang ini sedang digembar-gemborkan itu yaitu persiapan calon pendonor darah untuk ibu hamil itu sendiri. Oh, jadi pendonor itu juga harus dipersiapkan pada saat kehamilan. Iya. Karena kan setahu saya dulu, maaf ya Bu ya, setahu saya pas mau melahirkan saja. Ternyata lebih penting ya untuk dipersiapkan pada saat kehamilan untuk calon pendonor itu. Itu apa sih? Kenapa sih itu teh menjadi hal penting dalam nanti proses persalinannya itu?
Nah, untuk persiapan calon pendonor itu sendiri ya Bu ya, karena menurut data sendiri di Jawa Barat sendiri angka kematian ibu itu masih cukup tinggi ya Bu ya. Di Indonesia juga tinggi, dan penyebab tertingginya itu salah satunya yaitu akibat perdarahan. Sebanyak 28% kematian ibu itu disebabkan oleh perdarahan. Nah, kenapa calon pendonor darah itu menjadi penting? Karena akibat dari perdarahan tersebut, ibu hamil pasti membutuhkan transfusi ya Bu ya, dan dari transfusi tersebut tentu harus ada darah yang siap untuk ditransfusikan ataupun diberikan kepada ibu hamil, seperti itu. Untuk jaga-jaga ya. Iya, betul. Karena memang kan kalau persalinan tidak semua ada perdarahan mungkin, tapi tidak semuanya mengalami perdarahan hebat ya. Betul. Makanya kenapa dinamakan program pencegahan komplikasi seperti itu. Jadi apabila memang terjadi perdarahan, kita ataupun ibu hamil sudah siap, beliau punya calon pendonor darah, sehingga pada saat dibutuhkan calon pendonor darah tersebut bisa langsung memberikan. Karena kenyataannya ya Bu ya, pada saat ini saya juga berkomunikasi dengan PMI, mendapatkan data dari PMI untuk Kota Tasik sendiri, kebutuhan darah itu satu harinya itu bisa memerlukan 80 lampu. Banyak sekali. Ya, itu pun tidak untuk ibu hamil saja, tapi itu 80 lampu itu untuk orang-orang yang memang sudah rutin memerlukan darah, seperti untuk penderita talasemia, penderita gagal ginjal, dan untuk yang lainnya. Sedangkan untuk ibu hamil sendiri itu belum ada, atau PMI itu belum bisa memastikan bahwa kita ada nih darah, atau kita punya nih stok darah yang memang khusus untuk ibu hamil, seperti itu. Sebenarnya apa sih Bu ya yang menyebabkan ibu itu meninggal karena perdarahan? Jadi penyebab perdarahan pada proses persalinan itu sendiri apa sih Bu? Penyebab perdarahan itu banyak ya Bu ya, bisa dari gagalnya kontraksi rahim, atau yang bisa disebut dengan atenia uteri, bisa karena memang ada luka atau laserasi di jalan lahir, ataukah memang ada sisa atau plasenta yang tertinggal, itu banyak macamnya. Tapi kenapa bisa sampai angka kematian ibu akibat perdarahan itu tinggi? Ya karena memang itu, karena layanan jadi lebih tidak segera atau bagaimana penanganannya tidak cepat mungkin ya. Ya mungkin kalau untuk di Kota Tasik, kalau untuk akses itu untuk ke tempat pelayanan itu bisa lebih mudah, tapi kita itu masalahnya di penanganan transfusinya itu sendiri. Jadi untuk akses mungkin Kota Tasik udah oke lah ya Bu ya, nggak ada masalah untuk kendaraan udah diakses, lokasi tidak terlalu jauh rumah sakit ke antar rumah sakit di sini jaraknya berdekatan gitu ya Bu ya. Tapi masalahnya ketika sampai di rumah sakit dan pasien tersebut memerlukan transfusi, di sana masalahnya karena kosongnya stok darah. Belum pasti ada tersedia atau tidaknya seperti itu di unit transfusi darah rumah sakit masing-masing sehingga penanganan yang lambat juga meningkatkan angka kematian ibu dari perdarahan tersebut. Baik, bermanfaat sekali ya. Ternyata persiapan melahirkan itu harus dipersiapkan secara dini ya ibu-ibu ya. Dari proses kehamilan, dari mulai kita harus rutin kontrol dari trimester 1, trimester 2 dan trimester 3, supaya kita juga bisa melihat kondisi bayi di dalam kandungan kita ya Bu ya. Juga ini nih yang mungkin belum banyak tahu ya, harus mempersiapkan calon pendonor untuk nanti persalinan. Berarti memang sangat penting ya untuk persiapan melahirkan harus memiliki calon pendonor darah itu ya Bu ya. Iya betul. Itu sangat penting, dan memang pemerintah sedang fokus pada hal tersebut ya. Makanya pemerintah meluncurkan program Quick Win dalam layanan darah, yaitu kerjasama antara puskesmas, rumah sakit, dan juga unit transfusi darah, di mana pada program tersebut juga pemerintah atau menganjurkan atau mewajibkan setiap ibu hamil itu mempunyai 4 calon pendonor darah. Itu tidak perlu sama untuk golongan darah dengan ibu hamil, di mana nanti diharapkan ketika ibu hamil melahirkan dan nauzubillah min dzalik ada perdarahan, beliau tidak perlu repot-repot mencari darah atau bingung kemana ini harus mencari stok darah. Kalau memang ibu hamil sudah memiliki 4 calon pendonor darah tersebut, bisa langsung mempergunakan atau mengambil darah dan melakukan transfusi dari 4 orang calon pendonor tersebut. Ya, misalnya saya juga nih kebetulan lagi hamil ya, berarti saya harus mempersiapkan 4 calon pendonor. Betul sekali. Misalnya ada nama-nama list orang yang
yang sama, Iya. yang sudah saya persiapkan, 4 calon pendonor itu tentu golongan darahnya harus sama ya Bu ya. Tidak. Kalau untuk memeriksakan itu kita bawa kemana nih calon pendonor buat nanti saya proses melahirkan saya gitu. Oh iya, baik. Untuk pemeriksaan calon pendonor ya Bu ya, bisa kita periksakan juga di Puskesmas Panglayungan. Silakan Ibu misalkan bisa datang ke sini untuk memeriksakan golongan darah calon-calon pendonor Ibu tersebut. Kemudian list tersebut nanti Ibu sampaikan kepada Ibu bidan yang ada di Puskesmas bahwa saya membawa nama-nama calon pendonor sehingga nanti apabila dibutuhkan bisa dipergunakan. Dan sistemnya ini pada calon pendonor ini itu kerjasama ya Bu ya. Jadi nanti apabila tidak dibutuhkan oleh Ibu, calon pendonor darah Ibu ini bisa juga melakukan donor darah untuk ibu-ibu hamil yang lainnya. Jadi saling ya, iya, pada jadi ibu saling. hamil ya. Iya, seperti itu Bu. Biar saya itu harus membawa calon pendonor itu di saat usia kehamilan saya berapa bulan Bu? Kalau untuk itu tidak ada batasan, Ibu silakan dari mulai awal kehamilan, pasti langsung dari mulai awal Ibu kontak ke petugas kesehatan juga pasti nanti sudah dijelaskan bagaimana persiapan harus dilakukan, dan mulai pada saat itu juga tidak ada salahnya Ibu mulai memikirkan kepada siapa nanti ini untuk calon-calon pendonor darah. Kalau begitu, apa saja syarat untuk jadi pendonor itu? Untuk syarat-syarat jadi calon pendonor itu sendiri ya Bu ya, yang pertama sehat jasmani dan rohani, kemudian berat badan minimal 47 kilo, untuk tekanan darah yaitu minimal 110 sampai 150 untuk sistol, dan untuk diastolnya sendiri itu 70 sampai 100 mm air aksa. Kemudian tidak sedang mengkonsumsi obat secara rutin, serta bagi wanita diutamakan tidak sedang hamil, menyusui ataupun sedang haid. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu atas informasi edukasi yang telah diberikan. Sangat bermanfaat sekali ya untuk persiapan melahirkan ini. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang para ibu hamil ya, untuk mencari pendonor, untuk mempersiapkan persalinannya nanti supaya kita lebih matang dalam mempersiapkan kelahiran si jabang bayi ini. Iya, betul. Kita selamat dan bayi pun selamat. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama pada ibu-ibu hamil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.